unsur intrinsik prosa dan unsur ekstrinsik prosa. Unsur intrinsik prosa, yang dimaksud unsur intrinsik prosa adalah unsur dalam yang terdapat garis miring mendukung sebuah karya sastra. Unsur intrinsik prosa terdiri atas 1. Tema merupakan pokok persoalan yang mendasari suatu cerita. 2. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 3. Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik lahiriah maupun batiniah, seperti rupanya, pandangan hidupnya, keyakinan, dan adat istiadatnya, Begitu pula tentang sikap dan tindak tanduknya, seperti ramah, pemarah, penolong, sabar, kikir, dan lain-lain. Ada 3 cara untuk melukiskan watak tokoh, yakni A. Analitik atau langsung. Analitik atau langsung adalah pengarang langsung menyebutkan watak tokoh dalam narasi prosanya. Contoh, siapa yang tidak kenal Pak Edi yang lucu, periang, dan pintar, Meskipun agak pendek, justru melengkapi sosoknya sebagai guru yang diidolakan siswa, lucu dan penyayang, B. Dramatik adalah pengarang melukiskan watak tokoh dengan tidak langsung, bisa melalui tempat tinggal atau lingkungan, kehidupan tokoh, percakapan, dialog antar tokoh, perbuatan, fisik dan tingkah laku tokoh, komentar tokoh lain terhadap tokoh tertentu, serta jalan pikiran tokoh, Contoh, begitu memasuki kamarnya, Yayuk, pelajar kelas 1 SMA itu langsung melempar tasnya ke tempat tidur dan membaringkan dirinya tanpa melepaskan sepatu terlebih dahulu. Tingkah laku tokoh. 4. Unsur intrinsik yang keempat
latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, atau suasana yang terdapat dalam cerita. Titik. Sebuah cerita harus jelas lokasi, waktu, keadaan, atau proses berlangsungnya suatu kejadian dalam cerita tersebut. Latar terdiri atas 3 jenis, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Titik. 5. Unsur intrinsik prosa yang kelima, alur atau plot adalah rangkaian kejadian atau susunan peristiwa yang membentuk sebuah cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau kronologis atau urutan waktu. Titik. Alur secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. 6. Sudut pandang adalah kedudukan pengarang atau cara bercerita pengarang dalam ceritanya. Sudut pandang dibedakan atas berikut. A. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang seolah berperan sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam cerita atau seolah sebagai pelaku utama. Titik. Ciri sudut pandang orang pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama, baik tunggal dalam kurung aku, saya, daku, ku, beta, hamba, diriku, tutup kurung, maupun jamak dalam kurung kami, kita, tutup kurung. Contohnya, titik 2. Aku dan teman-teman selalu senang mendengar beliau cerita. Kata ustazahku, dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua usianya dan baru dikaruniai anak. Sayangnya begitu memiliki anak bernama Ismail, Allah datang melalui mimpi dan menyuruh Nabi Ibrahim mengorbankannya. B. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang seolah berperan berada di luar cerita. Sebagai pengamat, ia menuturkan tokoh-tokoh di luar tidak terlibat dalam cerita. Ciri sudut pandang orang ketiga adalah menggunakan kata ganti orang ketiga, baik tunggal seperti kata dia atau ia atau beliau atau nya, maupun jamak seperti kata mereka dan penyebutan nama tokoh. Contohnya, pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil Dara mulai
menjerang air untuk segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara ialah gadis yang tumbuh dalam keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Sayangnya, Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa bantuan kursi roda, sehingga merasa ditaacuhkan, bahkan saat berada di istana mewah tersebut. 7. Unsur intrinsik prosa yang ketujuh yaitu gaya. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa untuk menciptakan suasana atau kekhasan tertentu dalam sebuah cerita. Gaya bahasa yang digunakan pun dapat menggambarkan karakter tokoh dalam sebuah cerita, misalnya penggunaan majas atau ungkapan ataupun diksi.